Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FG Talk, sebuah siniar yang didukung oleh SMA FutureGate, menghadirkan para pembicara dari latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensi keilmuan yang mereka miliki. Bersama dengan saya, Rizky Aji, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini FG Talk kembali kedatangan Mas Begi Rizkyansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas Begi ini sudah datang pada podcast kita sebelumnya di FG Talk yang membahas tentang G30S ya, tentang pemberontakan PKI ketika itu. Dan juga membahas tentang buku yang ditulis oleh beliau bersama dan teman-teman ya, bersama dengan komunitas JIB. Judul bukunya apa? Dari Kata Menjadi Senjata. Dari Kata Menjadi Senjata ya. Nah, di session atau di kesempatan kali ini kita akan mengupas nih, ngobrol-ngobrol tentang kiprah jejak Islam untuk bangsa. Oke. Ini organisasi bukan hitungannya nih? Bukan. Oh bukan. Jadi kayak gimana nih kalau kita berat kalau organisasi? Ini komunitas aja. Komunitas saja ya. Kita akan membedah atau membahas tentang komunitas yang didirikan Mas Begi bersama dengan teman-teman yang concern di bidang sejarah ya. Sejarah Islam di Indonesia. Sejarah Islam di Indonesia. Nah, pertanyaan yang pertama nih, langsung aja deh ya. Nggak perlu pemanasan lagi karena ini adalah concern di bidang sejarah. Nama jejak Islam untuk bangsa itu kan JIB gitu ya. Sedangkan di masa lalu itu pernah ada juga ya nama JIB. Itu kalau di masa lalu kan organisasi kepemudaan ya. Iya. Young Islamiyatan Bond, Ikatan Pemuda Islam, kira-kira gitulah. Ini mau mengembalikan memori ke situ atau gimana? Nggak sampai segitu sih. Enggak, jadi gimana? Nama-nama nyebut JIB-JIB-nya aja. Cuma dari sisi tujuan kan jelas beda kita ya. Maksudnya kita kan komunitas sejarah, kalau itu kan komunitas pemuda Islam pada masa kolonial. Gitu. Ya terinspirasi aja. Terinspirasi aja. Dari secara umumnya aja sih. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa dan bagaimana JIB ini? JIB yang sekarang? Yang sekarang. Oh, kirain dulu. Yang sekarang itu kita komunitas ya. Jadi sifatnya lebih cair. Terus ya sengumpulnya tanda kutip karena kita juga masing-masing punya kehidupan lain lah gitu ibaratnya. Jadi kita ngumpul karena satu tujuan untuk menulis dan riset kecil-kecilan lah. Riset lah tentang sejarah Islam di Indonesia. Jadi waktu itu saya punya minat terhadap sejarah secara umum di Indonesia. Terus ketemu dengan Rizky Lesius di Facebook. Dia nulis-nulis, saya nulis-nulis di notes. Terus saya baca, ini siapa nih, tulisannya bagus gitu. Dia juga baca tulisan saya. Ya kita ngobrol lah gitu kan. Terus kita sama-sama paham bahwa sedikit banget rujukan tentang sejarah Islam di Indonesia pada waktu itu tahun 2013. Ya biasa sambil main, sambil nyari-nyari temen gitu kan. Untuk punya minat yang sama, ya udah kita bikin aja yuk. Ya kita bikin websitenya, kita nulis-nulis, dikumpulin, ajak beberapa orang, ya jadilah JIB ini gitu. Jadi kebanyakan kita itu cuma nulis, publish gitu aja tuh selama berapa tahun. Alhamdulillah responnya lumayan. Gitu ya, mungkin karena memang sedikit rujukan itu ya dan kita memang JIB kan besar di era sosial media Facebook gitu. Jadi akan lebih mudah menyebarkan tulisan, gagasan dibandingkan mungkin orang zaman belum ada Facebook atau apapun gitu. Dan Mas Begi juga Mas Rizky Lesius waktu awal-awal ketemu itu memang sudah punya latar belakang pendidikan sejarah atau karena memang punya ketertarikan di bidang sejarah? Ketertarikan aja sih, dua-duanya nggak ada background sejarah. Tapi di situ lah ya akhirnya membuat banyak meneliti gitu ya. Saya background desain, dia background arsitektur. Sama-sama nggak nyambung gitu kan. Jadi ya kita nothing tulus aja gitu ya. Maksudnya nulis aja, seneng aja gitu. Kalau orang nggak percaya, yang penting buat kita adalah kita nulis dengan referensi. Makanya salah satu syarat wajib di JIB itu kalau menulis harus pakai footnote gitu-gitu. Harus pakai daftar pustaka karena secara akademik kita nggak ada background, tapi kan kita bisa membuktikan secara inilah sumber-sumbernya, rujukannya gitu. Jadi kita coba edukasi masyarakat juga, pembaca lah ya, bahwa nulis sejarah tuh seberapapun bahasanya luas atau cair gitu kan, tapi harus ada rujukan, gitu, biar orang sama-sama belajar. Kalau mereka nggak suka isinya atau mereka nggak setuju kan mereka bisa lihat source-nya dari mana, kira-kira kayak gitu. Tulis aja bantahannya gitu. Kita benar-benar terbuka lah dengan soal itu. Jadi JIB ini sebenarnya menghadirkan sejarah alternatif atau enggak konsepnya itu? Alternatif dalam arti ya mungkin yang
kita baca karena nggak banyak pilihan gitu. Terutama ketika bahas sejarah Islam di Indonesia, orang isinya ya kita bahas sejarah sekolah zaman dulu kan, bahas sejarah itu bosan ya, tahun-tahun peristiwa gitu. Nah kita pengen mengubah itu gitu loh, pelan-pelan lah. Makanya tulisan dari Rizky Lesus tuh banyak lebih kayak sastrawi lah kalau bisa dibilang, karena dia lebih ke human interest-nya misalnya. Saya yang lebih standar lah misalnya kayak gitu. Kita coba cari inilah pembacanya yang beragam, yang lebih luas, dan alhamdulillah sambutannya lumayan sih. Gitu. Nah untuk mengkampanyekan JIB, ya ini kan mungkin sasarannya adalah anak-anak muda ya kayaknya kebanyakan ya. Betul. Nah, itu melalui fasilitas apa saja dan bergerak di bidang apa saja JIB ini sampai dengan hari ini sejak tahun 2013? Sebetulnya secara fasilitas ya nggak ada, kita di sosmed aja dulu, di Facebook aja gitu kan. Dan lingkaran teman-teman aja awalnya, terus mulai nulis di media-media Islam online terutama, terus di media massa, di koran, di nggak nyebut nama lah, pokoknya di koran, di majalah gitu ya. Ya alhamdulillah mulai pada kenal, terus kenalan dengan para senior-senior yang mereka sebetulnya sejarawan tapi tulisannya tidak terpublish mungkin pada saat itu di internet. Sedangkan kita alhamdulillah bisa punya kemampuan untuk mengelola itu, publish itu, ngemas itu gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Mungkin yang membantu JIB adalah kita mampu mengemas tulisan itu. Dalam arti ketika orang banyak tulis bagus, tapi ketika mau menyebarkannya nggak ngerti kemana gitu kan. Kalau yang standarnya kan ke koran, ke majalah, kan nggak setiap hari koran nerima tulisan gitu. Iya, betul. Tapi kalau website kita bisa sukanya kan buat ngupload. Iya. Nah ya udah kita upload, kita post di sosial media juga, disupport. Ya alhamdulillah lumayan hasilnya. Ini websitenya eksis ya dari tahun 2013. Pembacanya itu sudah berapa banyak sekarang? Nah itu dia tuh, saya jarang lihat analytics ya. Tapi gini sih, kalau artikel tuh udah 300-an lebih artikel. Kalau pembaca terbanyak mungkin sekitar 10-15 ribuan ada satu artikel. Tapi ada juga yang dikit. Islam di Papua kalau nggak salah. Itu zaman-zamannya peristiwa Tolikara itu. Oh iya. Pas kita post, sambutannya ternyata dahsyat juga gitu. Dan memang kekuatan dari media sosial ini dengan algoritmanya adalah ketika itu memenuhi selera masyarakat, tanda kutip viralnya lagi sesuai dengan tren saat itu atau yang lagi hangat, itu bisa gila-gilaan gitu loh. Kayak kemarin kita post satu postingan tentang peristiwa Tanjung Priuk misalnya. Gitu. Terus ini post lumayan lah, yang like tuh sampai berapa ribu gitu ya misalnya. Terus sehari bisa nambah berapa ratus follower gitu kan. Tapi yang debat juga banyak di komen gitu. Karena kita selalu buka komen gitu kan. Ya itu kan algoritma, semakin dia rame, semakin diperbincangkan, semakin naik kan. Cuma kan sisi jeleknya orang ngomongin apa udah gak jelas di situ. Iya, gitu. Saling celak-celak gitu. Betul. Saya pribadi gak mau memoderate itu, kecuali itu spamming ya. Karena ya biarin aja orang berdebat gitu kan. Kita gak bisa ngontrol semua orang di situ gitu loh. Tapi pada akhirnya juga itu sisi buruknya gitu loh. Kalau kita mau terkenal doang ya gampang bikinnya yang viral, clickbait gitu kan. Tapi kan sejarah gak bisa begitu. Nah PR-nya tuh di situ sih, menyeimbangkan itu. Nah belakangan ini juga JIB selain JIB itu ya, selain menulis di website dan juga di koran masih sampai sekarang. Koran udah jarang sih. Di majalah masih, di majalah masih, tablik masih. Majalah tablik saya termasuk yang suka baca tulisan. Oh gitu. Saya sering baca tuh. Langganan kadang saya beli. Yang PKI, yang kemerdekaan juga kemarin kan ada kolom khusus ya untuk Mas Budi kalau nggak salah. Kerjasama. Nah kalau nggak salah juga buka kelas online juga ya. Iya, jadi tujuannya apa itu? Sebenarnya tujuannya adalah memberikan gini, kalau kita baca tulisan itu nggak akan puas gitu karena penjelasannya hanya di tulisan gitu kan. Kita jadi coba bikin kelas-kelas ya short course singkat-singkat aja, berapa pertemuan misalnya ngebahas apa. Tahun lalu ngebahas gerakan Islam modern lah gitu kan, 1900-an ke sini gitu kan, apa dampaknya. Nah kita undang misalnya kayak Dr. Tiar gitu kan, ya pokoknya pakar-pakarnya lah gitu. Jadi orang bisa dapat lebih banyak insight dari situ, nggak sekedar baca tulisan, bisa nanya, bisa interaksi, rujukan bacanya apa gitu. Ya diskusinya lebih hidup sih gitu. Dan hikmahnya mungkin dari pandemi adalah gara-gara pandemi kan semua jadi online. Kalau zaman dulu kita bikin kelas itu kita tatap muka gitu. Oh dulu pernah ya, sempat pernah ya? Bikin sekolah, aduh saya lupa namanya apa. Tapi intinya sekolah Merdeka pernah, intinya tentang pemikiran lah, pemikiran tokoh-tokoh sejarah gitu. Ya yang datang orang Jakarta aja gitu kan. Orang di luar daerah nggak bisa, tapi sekarang kan enak dengan ada online, mau orang dari manapun kita pernah bikin diskusi bulanan misalnya dari Spanyol ada, dari Jepang ada gitu. Orang Indonesia cuma mereka tinggal di luar negeri. Itu kan menyenangkan gitu ya. Jadi kita pengen memperluas sih sebetulnya, nggak cuma Jawa sentris aja. Oke, menarik juga. Nah,
JIB itu kan banyak bergerak dalam bidang tulisan, tulis menulis atau dalam bidang literasi, dan di kalangan pendidikan juga khususnya menyambut kurikulum Merdeka itu belakangan literasi itu kembali digencarkan oleh pemerintah. Sebetulnya seberapa penting sih generasi muda kita membaca dalam artian berliterasi dengan baik, dan apa tujuannya kalau menurut sudut pandang Mas Begi sendiri? Iya, kalau tujuan literasi jelas sih membuka cakrawala pikiran gitu. Tapi persoalannya sekarang kan gini, JIB besar di era sosial media gitu kan. Di media sosial sendiri nggak semua orang suka baca gitu. Apalagi identiknya katanya kalau baca di internet itu baca online tuh harus pendek-pendek. Makanya banyak sekarang berita cuma 2-3 kalimat selesai gitu kan. Tapi kalau kita lihat beberapa media asing misalnya, mereka bisa bikin artikel yang panjang-panjang dan dibaca orang. Itu artinya sebetulnya ada peluang orang mau ngebaca di internet panjang-panjang gitu kan. Cuma persoalan lagi kan sekarang dengan adanya TikTok, dengan adanya Instagram, orang pengen yang audio visual aja, yang video-video aja, nggak mau dengerin, nggak mau baca gitu kan. Betul. Terus terang terlihat juga dampaknya gitu. Banyak demand, bikin video dong. Ya satu memang perlu effort ya. Kita bikin beberapa paling sebulan sekali atau apa. Itu pun singkat cuma 1 menit gitu kan. Cuma kan itu melawan juga kodratnya kita pengen. Kita kan pengen ngajak orang baca nih. Kenapa jadi kita ngikutin bikin video? Ya pada akhirnya itu perlu penyeimbang sih. Kita bikin teasernya di video, tapi orang suruh ke landing page kita ke jejakislam.net gitu. Efektif nggak itu belakangan? Belum terlalu sih. Karena ya itu, orang masih cenderung untuk selesai video kelar berdebat ya. Pernah nggak iseng-iseng hitung rasio ketika video ini viewersnya sekian berbanding lurus nggak dengan artikel yang dirujuk? Pasti dari ada efeknya tadi juga. Kayak kemarin artikel tentang Tanjung Priok. Kita seneng itu bisa lumayan lah ya responnya. Karena anak sekarang nggak ada yang tahu peristiwa Tanjung Priok kan. Itu kan tahun 80-an. Kalau kita bisa lihat di insight Instagram kan berapa orang yang klik ke website, kelihatan tuh ada peningkatan ratusan gitu. Artinya ada dong efeknya gitu. Cuma memang tidak sebesar efek si video itu sendiri atau si postingan itu sendiri gitu. Iya. Jadi videonya tetap memegang peran besar ya hari ini. Ya mau nggak mau sih, ya jangan dilawan lah. Iya. Memang eranya sih ya. Mau nggak mau ya. Disiasatin aja. Nah, JIB ini kan seperti tadi yang disampaikan kan concern ya dalam bidang sejarah. Apakah mungkin di masa-masa yang akan datang atau mungkin bisa jadi sekarang sudah mulai bergerak ke arah sana untuk bekerja sama dengan lintas disiplin ilmu yang lain, atau bekerja sama dengan akademisi ilmu yang lain. Kalau misalkan sejarah ini biasanya relasinya dengan ilmu sosial katakanlah, atau misalkan ada sudut pandang ilmu sains alam misalkan yang bisa ditarik ke arah sana. Atau memang hanya mencukupkan diri dari sejarah aja deh. Sisanya silahkan diolah sendiri. Kalau orang sains mau ngambil silahkan, kalau orang sosial selain sejarah mau ngambil silahkan. Itu gimana? Ya memang sejauh ini kita hanya sejarah Islam di Indonesia bahkan gitu. Kalau soal sirah gitu kita bilang kita enggak, ada yang mau ngirim tuh tentang itu kita bilang enggak gitu kan. Ada yang mau bikin diskusi tentang itu kita bilang enggak. Karena kita yakin banyak pakar-pakarnya lah kalau sirah. Kalau sejarah Islam juga banyak pakarnya, cuma mungkin kita memfasilitasi. Jadi makanya kita kerjasama dengan akademisi, dengan sejarawan-sejarawan gitu ya. Mungkin mereka nggak punya wadah atau mereka nggak punya komunitas, ya kita jadi penghubungnya lah gitu. Jadi hanya mencukupkan di situ aja gitu ya? Sejauh ini karena dalam sejarah pun banyak yang belum di cover sebetulnya. Dan kita lebih senang untuk kolaborasi dengan komunitas yang punya skill berbeda gitu. Tetap, jadi misalnya kayak kemarin ada yang bikin film dokumenter, kita terlibat bantu dikit aja di situ misalnya. Atau misalnya ada komunitas dulu dari Jogja bikin film sejarah, kita kasih input, kita bikin diskusi di Jakarta gitu. Lebih pada itu sih misalnya. Jadi bagus kalau ada komunitas-komunitas lain yang bisa ikut kolaborasi. Kita jadi ibaratnya jadi supporternya, jadi ngasih datanya atau apanya seperti itu. Iya. Itu jadinya konsepnya kerjasama atau apa kalau kayak gitu? Ya kerjasama sih, cuma nggak saklek itu juga gitu. Iya. Jadi mungkin lebih dikonsultasikan dari sisi ininya bagaimana ngobrolnya, gitu. Lebih pada insight aja sih. Jadi apa namanya, teman-teman JIB mungkin hanya membatasi pada tadi itu ya, Islam di Indonesia. Iya. Nah, dari Islam di Indonesia yang digali atau diobservasi oleh teman-teman JIB, tentu kan ada diskusi-diskusi tuh dalam internal JIB sendiri. Yang paling menarik untuk diangkat dari sisi sejarah Islam di Indonesia tuh biasanya apa? Top 10-nya atau top 5-nya lah kalau misalkan. Nggak ngitungin sih. Tapi memang isu-isu yang berhubungan dengan tragedi, konflik itu tinggi ya. 65, Tanjung Priok lah, atau
Ya pokoknya ketika ada cantolan peristiwanya pada masa kini gitu. Misalnya kayak dulu kita nulis tentang Papua itu Tolikara kan, peristiwa di Tolikara itu kan ada pembakaran apa segala macam kan, komunitas muslim di sana. Itu langsung hype ya, artinya memang sejarah itu harus selalu relevan gitu. Jadi apa-apa yang sedang terjadi lagi panas biasanya ikut naikin gitu. Gitu. Dalam arti misalnya ada isu tentang jilbab, kita naikin konten sejarah jilbab. Gitu. Jadi gimana sih orang melihat sejarahnya tuh seperti apa gitu loh. Kayak soal jilbab kan kenapa harus dilarang-larang? Dari sejarahnya udah ada di zaman dulu misalnya seperti itu. Kayak gitu-gitu sih. Oh, jadi lebih ya, ikutin bagaimana yang berkembang di hadapan aja dan bagaimana si Islam di Indonesia itu pernah punya pandangan terhadap hal yang demikian. Gitu. Oh, gitu. Jadi untuk dan menyelaraskan kontribusi aja. gitu. Iya. Gitu. Nah, sebagai sebuah apa tadi? Gerakan ya? Apa bukan gerakan? Komunitas sebagai sebuah komunitas ini JIB apakah membuka diri terhadap pihak luar misalkan ingin bergabung, kalaupun bergabung itu sifatnya seperti apa keanggotaannya? Nah ini banyak yang nanya, suka ada yang nge-DM, nge-WA gitu ya. Saya bilang, saya bingung juga jawabnya. JIB sebetulnya kita tidak pernah membuka open recruitment gitu, enggak, karena fokus kita adalah nyari orang yang mau nulis gitu, dan itu nggak gampang gitu. Konsistensi nulis, tulisannya mau dibantu untuk dikasih masukan gitu kan. Selalu makanya saya bilang, oh kalau mau gabung kirim tulisan aja gitu. Ini syaratnya begini kasih footnote, kasih ini, kasih itu. Biasanya nggak ngubungin lagi. Jadi ya udah, yang biasanya ikut bergiat itulah teman-teman yang akhirnya udah kenal, ikut bantuin yuk, ayo sama-sama masih part time kan. Saya juga ada kesibukan lain gitu ya. Ya kayak gitu aja gitu. Jadi karena kita bukan ormas, jadi percuma untuk menggait masa sebanyak-banyaknya kalau nggak nulis. Iya, gitu. Makanya challenge-nya adalah harus nulis gitu. Dan ini juga nirlaba ya. Sangat nirlaba. Sangat nirlaba ya. Nah, udah berapa total kontributor sekarang? Waduh, nggak ngitungin sih. Tapi ya alhamdulillah udah banyak lah. Mungkin puluhan ada ya. Yang menggembirakan itu ketika satu yang nulis bukan cuma laki-laki tapi perempuan. Karena penulisan sejarah perempuan di Indonesia itu harusnya ditulis oleh perempuan. Bukan harusnya, sebaiknya. Iya. Karena kan mereka yang ya tahu perempuan pasti merasakan bagaimana jadi perempuan. Akan lebih bermanfaat untuk perempuan gitu kan. Iya. Itu contohnya, itu yang membuat kita senang misalnya. Atau yang masih muda-muda gitu kan. Ya kalau udah yang dosen-dosen sudah sangat wajar kalau mereka nulis kan. Iya, betul. Gitu sih. Paling itu sih. Iya itu kita agak langka tuh ya sejarawan-sejarawan perempuan, apalagi punya sudut pandang Islam yang baik juga di sana. Yang JIB punya peran apa di situ untuk menemukan mutiara-mutiara terbenam? Sulit sih Mas. Artinya kita harus banyak belajar dari komunitas lain, gimana mereka bisa melakukan pengkaderan penulisan, kira-kira gitu bahasanya ya. Ya akhirnya kita cuma bilang ketika ada orang nulis bagus, mau dong nulis buat JIB juga dong gitu. Nanti kita kasih sumber-sumbernya, kita bantu kasih masukan gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa, meskipun masih di bawah 5 bahkan, atau 5 nggak nyampe 5 gitu. Tapi ya alhamdulillah ya. Konsisten nggak? Lumayan konsisten, meskipun namanya nulis itu emang bener berat sih. Gitu. Capek. Risetnya udah capek, nulisnya capek, akhirnya mereka istirahat dulu biasanya gitu. Iya. Apalagi kalau udah berkeluarga, selesai. Iya betul, itu tantangan. Mau laki-laki atau perempuan sama tantangan. Iya, betul. Nah, karena ini adalah JIB sebagai sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang literasi, sebagai penutup diskusi kita di kesempatan kali ini, pesan bagi generasi muda mendatang gitu ya, dan bagaimana langkah-langkah yang bisa disiapkan agar anak-anak muda kita nih, khususnya pemuda-pemuda kaum muslimin ini tidak hilang arah dalam sejarah bangsanya, khususnya ada peranan kaum muslimin di situ. Nah, itu bagaimana tuh? Ya sejarah itu banyak manfaatnya meskipun bukan yang utama ya gitu. Ada orang seakan-akan sejarah itu pokoknya setiap peristiwa ini harus ada sejarahnya. Pokoknya tokoh-tokoh yang berpengaruh itu harus orang Islam gitu. Ya nggak gitu juga kan sebetulnya. Banyak juga orang bukan Islam yang berpengaruh di Indonesia. Tapi Islam itu punya jejak yang sangat kuat. Makanya kita namanya jejak Islam kan untuk bangsa. Artinya punya kontribusi yang sangat besar. Dari sisi bahasa, segala macam. Nah mereka harus bisa belajar itu. Ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan. Misalnya sekarang Islamofobia. Wah berbau ke Arab-Arapan. Ya memang begitu adanya di Indonesia. Semua hari-harinya berasal dari bahasa Arab ya kan? Gak bisa dielakkan itu. Gak bisa dielakkan. Senin sampai Sabtu ya kan? Itu kan contoh sederhana gimana sejarah itu bisa menghalau Islamofobia misalnya. Sebetulnya. Betul. Banyak lagi kasus-kasus lain. Ya kontribusi Islam itu secara kultural besar banget gitu. Jadi jangan cuma membayangkan perang pahlawan, tapi justru kontribusi kulturalnya yang mungkin kita belum banyak explore. Kayak bahasa contohnya tadi itu. Kayak gitu sih. Nah, gimana menyiasati
anak-anak muda untuk belajar sejarah gitu ya, sesuai dengan tadi harusnya pertanyaan terakhir, tapi saya akhirnya mau nanya lagi gitu ya. Pancing. Iya, gimana menyiasati anak-anak muda supaya tertarik belajar sejarah, karena kita tahu ya, mungkin pernah sama-sama belajar sejarah, itu terjebak pada pemahaman penanggalan gitu ya, tahun, glorifikasi. Nah, itu ada nggak sih kalau dari Mas Begi sendiri ya, sepanjang penelitian, sepanjang pembahasan, sepanjang pengamatan, bagaimana caranya menyiasati supaya sejarah tuh nggak jadi sesuatu yang membosankan gitu? Dia harus relevan sih ya. Satu misalnya, apalagi di Indonesia ini banyak sejarah lokal sebetulnya kan. Dari tiap daerah tuh masing-masing ada sejarah-sejarahnya. Biasanya orang lokal akan sangat tertarik dengan sejarah kampung halamannya. Nah itu juga. Saya pernah baca buku tentang Kalimantan di kereta gitu kan, terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang nanya, Mas itu buku apa gitu? Oh saya dari situ katanya. Kayak gitu misalnya. Atau ya relevan kalau muslimah berjilbab, masa sih dia nggak pengen tahu sejarahnya jilbab di Indonesia ternyata sangat represif zaman dulu. Pernah sangat represif. Yang kayak gitu-gitu sih, yang sebenarnya dekat dengan keseharian dia. Nah, gimana kita challenge-nya buat JIB itu menampilkan yang sangat relevan dengan masyarakat pada saat ini gitu. Dan anak-anak, setiap orang bisa juga nyantol gitu ketika dia punya cantolan, saya ini misalnya saya keturunan Arab, saya pengen belajar sejarah keturunan Arab, atau saya lahir di mana, saya pengen belajar sejarah ini karena ada perang apa di sini, jadi pengen baca. Sederhananya mungkin seperti itu dulu ya. Gitu. Atau sejarah wilayah dia tinggal aja sekarang. Ya, gitu misalnya kayak gitu. Atau peristiwa yang lagi rame, masa sih nggak pengen tahu gitu kan? Sederhananya seperti itu. Iya. Jadi dibangun dari rasa penasaran itu bisa menjadi penelusuran sejarah sebetulnya. Makanya tulisan JIB nggak banyak yang sangat segmented banget, enggak gitu. Boro-boro lah sejarah yang umum-umum aja banyak yang belum ke handle gitu kan. Dan kita akan senang banget kalau ada komunitas lain yang seperti JIB juga membantu gitu. Karena nulis sejarah tuh nggak bisa sendirian gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, harapannya deh. Ini terakhir banget nih tadi. Janji ya? Iya, janji. Enggak. Nah, harapannya itu ke depannya JIB tuh maunya seperti apa? Karena kan tentu usia tentu kan jadi problem ya. Makin tua ya. Semakin tua gitu kan. Pola regenerasi yang akan dibangun, harapan ke depannya JIB tuh maunya seperti apa? Apakah nanti menjadi lembaga pendidikan yang memang mengkader hal yang demikian, atau sudah mempersiapkan roadmap ke depan? Mungkin teman-teman JIB. Roadmapnya belum, justru kita mencari cara gimana melakukan regenerasi penulisan gitu. Itu masih sulit sekali. Itu yang seperti Mas bilang, banyak, jangan secara umum orang yang kuliah sejarah banyak yang akhirnya tidak berkecimpung di bidang sejarah. Ya, betul. Nggak usah ngomongin Islam ya, maksudnya secara umum di Indonesia nih, anak-anak lulusan sejarah nih banyak yang kerja di bank atau di mana gitu kan. Kemana-mana lah intinya gitu. Itu kan PR sebetulnya, regenerasi sejarah yang bukan cuma dihadapi oleh JIB secara umum, tapi dunia penulisan sejarah di Indonesia gitu. Jadi regenerasi aja sih. Paling ya mungkin bisa lebih dekat dengan kalangan pendidik itu juga gitu. Gimana kita bisa membantu kalangan pendidik, misalnya guru-guru sejarah, memberikan input atau kolaborasi atau semacamnya gitu. Karena mereka yang berhadapan setiap hari sebetulnya, bukan kita. Iya. Gitu. Nanti kita kapan-kapan ngumpulin guru sejarah. Siap, itu ditunggu ya. Kita kolaborasi dengan JIB insyaallah. Kita ditunggu deh. Baik, terima kasih Mas Begi perbincangan kita pada kesempatan hari ini, insyaallah bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman di rumah mungkin bisa tahu sosial medianya sama websitenya JIB. Jejakislam.net. Sama kalau Instagramnya Jejak Islam Bangsa. Jejak Islam Bangsa. Ya, ada YouTube cuma belum banyak, tar aja deh. Oh iya. Baru dikit videonya. Butuh effort. Capek ngedit. Terima kasih Mas Begi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.